Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Masih di berkahnya bulan Suro Sobat. Nah, ini saya mendapatkan lagi sebuah pusaka, yang mana pusaka ini bisa dikatakan pusaka yang sangat sederhana sekali. Apalagi untuk diwarangkannya ini dimakan rayap Sobat. Nah, ini yang saya dapatkan di edisi bulan Suro ini. Jadi alhamdulillah saya beberapa hari ini saya mendapatkan pusaka-pusaka yang bisa dikatakan pusaka-pusaka bagus lah. Dan juga ini adalah pusaka yang istimewa juga. Ini meskipun dari warangkanya sangat sederhana sekali, kalau Anda melihat untuk ditampilan dari warangkanya ini kayaknya dibikin sendiri atau dibuat sendiri oleh pemiliknya, bukan dibuat oleh meranggi kayaknya Sobat. Nah, bentuk dari tampilan warangkanya memang sangat sederhana sekali, tetapi untuk diisinya Sobat, ini adalah pusaka yang termasuk istimewa, karena pusaka ini untuk di pamornya adalah salah satu dari jenis pamor favorit saya. Nah, kalau Anda melihat untuk di dua pusaka yang berada di bawah ini, nah ini adalah pamornya sama. Jadi ini nanti menemani dari pusaka yang ini, nanti tak tunjukkan kepada Anda dua buah pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit. Ini adalah koleksi saya. Yang ini garisnya lurus, sedangkan untuk yang ini garisnya luk. Tetapi untuk di pamornya Sobat sama-sama, yaitu pamor Sodolanang. Nah, coba kita akan melihat dulu dari kesederhanaan dari warangkanya Sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk di dadarnya ini dia termakan rayap. Jadi ini dimakan rayap. Nah, seperti ini. Nah, pusaka yang seperti ini nanti untuk diwarangkannya Sobat biasanya akan saya ganti. Jadi karena sudah tidak layak untuk diwarangkannya, berarti yang seperti ini akan saya ganti. Mungkin nanti akan tak carikan dari warangka-warangka lamen di etalase mungkin nanti ya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan ini. Nah, ini kalau Anda melihat Sobat, untuk di pusakanya sendiri ini meskipun dari dapurnya adalah dapur sederhana, yaitu dapur brojol, tetapi dia mempunyai pamor istimewa, yaitu pamor Sodolanang atau Sodo Sakler. Nah, dan ini untuk di garis adeknya dia menuju sampai ke ujung bilah, jadi dia tidak menyeberang ke sisi tajam bilahnya. Karena kalau garis adeknya ini menyeberang Sobat atau membelok seperti ini bukan lagi disebut Sodolanang, tetapi disebutnya adalah pamor nerjang landep, itu seperti itu. Nah, biasanya Sobat untuk di pamor Sodolanang, maka untuk di gonjonya biasanya juga memakai pamor kendit. Nah, biasanya memakai pamor kendit memang. Nah, untuk yang ini Sobat, untuk di pamor kenditnya dia berada di bagian wuwungan gonjonya. Nah, kelihatan nggak ini? Nah, ini dia berada di wuwungan gonjonya. Jadi dia tidak berada di bagian sini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang istimewa menurut saya, menurut dari pamornya, yaitu pamor Sodolanang. Karena pamor Sodolanang ini menjadi salah satu dari jenis pamor favorit saya. Coba kita akan melihat untuk di pamor Sodolanang di koleksi saya yang lainnya. Nah, ini kalau untuk yang ini beberapa waktu yang lalu tak buatkan atau saya pesankan warangka baru Sobat. Nah, ini adalah warangka cendana Jawa Ngepang. Ini pun juga untuk di pamornya adalah pamor Sodolanang atau pamor Sodo Sakler. Nah, ini untuk dibilah pusakanya masih tergolong utuh dan juga masih tebal. Pusaka ini bisa dikatakan tidak mengecewakan kalau memilikinya. Pamornya dibilah ini Sodolanang, sedangkan untuk di bagian gonjonya Sobat, ini pamornya adalah pamor kendit Mimang. Nah, ini. Jadi di bagian gonjonya pamornya adalah pamor kendit Mimang, sedangkan di bagian bilahnya ini adalah pamor Sodolanang. Nah, sama dengan ini Sobat. Ini nanti akan saya warangkan dulu biar biar mubiar atau biar terlihat jelas untuk di pamornya Sobat. Nah, ini adalah pusaka istimewa kalau menurut saya. Nah, kalau untuk yang ini dia berada di keris luk. Pusaka ini dulu itu sebelum saya mendapatkannya, saya semacam mendapat sebuah firasat dahulu bahwasanya saya akan mendapatkan pusaka dengan dapur Jaran Guyang. Ini dapurnya Jaran Guyang. Pamornya adalah pamor Sodolanang, dan untuk di besinya Sobat, dia itu hitam. Jadi waktu itu memang
di dalam hati saya itu punya keinginan yang sama persis dengan pusaka ini. Akhirnya terus keturutan atau kesampaian. Pusaka ini dulu saya mahari dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Solo, dan ini warangkanya masih gawannya. Jadi ini masih apa adanya. Nah, hanya saja sudah saya servis gitu saja untuk di warangkanya. Nah, ini pendoknya pun juga ini pendok gawannya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nih sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Jaran Guyang. Nah, Jaran Guyang, dan pamornya adalah pamor sodo lanang. Dan di bagian gonjonya ini sobat, dia ada pamor kendit mimangnya double. Nah, ini kendit mimangnya double. Dan pusaka ini belum saya warangi. Jadi sehabis saya mendapatkannya ini masih belum saya warangi. Jadi tak biarkan apa adanya. Karena apa? Karena untuk dibilahnya masih bagus seperti ini sobat. Nah, ini seperti ini. Jadi ceritanya itu saya dulu pernah punya, bukan pernah sih, sampai saat ini masih menjadi salah satu dari koleksi pribadi saya. Dapurnya adalah dapur tilam upi, dia pamornya itu pamor sodo lanang sobat. Dan untuk dibilahnya dia pulen banget. Itulah kenapa terus saya punya keinginan, saya pengen punya keinginan pusaka dengan dapur Jaran Guyang, karena dapur Jaran Guyang adalah pusaka pertama saya waktu itu, yang mana untuk di pusakanya sudah termahar sobat. Nah, saya pengen memiliki dapur Jaran Guyang, tetapi pamornya adalah pamor sodo lanang, dan bilahnya saya pengen hitam. Nah, ternyata saya keturutan atau kesampaian akhirnya memiliki pusaka ini sobat. Ini dulu pusaka dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Solo yang berhasil saya mahari ini. Nah, jadi ini memang salah satu dari jenis pamor-pamor favorit saya, yaitu pamor sodo lanang. Ini kemarin saya mendapatkan dari mana nih kemarin ya. Yang pasti pusakanya istimewa. Ini nanti saya sangat yakin kalau seumpama sudah diwarangi, maka ini untuk pamornya akan nampak timbul seperti ini sobat. Nah, akan nampak timbul seperti ini. Apalagi ini juga istimewanya atau dia punya keunikan. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini untuk di bagian gonjonya atau wuwungan gonjonya. Nah, wuwungan gonjonya ini dia ada pamornya. Nah, ini adalah pamornya, pamor kendit mimang, tapi berada di bagian wuwungan gonjo ini sobat. Nah, kalau di bagian sini kira-kira masuknya atau penyebutannya apakah masih sama, kendit mimang ataukah yang lainnya ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti setelah diwarangi akan terlihat lebih jelas. Karena kalau seperti ini, kalau tidak didekatkan tidak akan terlihat ini sobat. Nah, dan pusaka ini baunya apa ya, kayak ciri khas dari pusaka-pusaka yang berada di rumah-rumah penduduk itu memakai minyak misik hitam kayaknya ini untuk di pusakanya ini, karena baunya ini kayak baunya khas ini sobat. Dulu awalnya pun saya juga suka dengan minyak misik hitam sobat, tetapi lama kelamaan tak rasa-rasa kok memang untuk di baunya memang mistik gitu loh, tetapi untuk dibilah kok kayaknya itu cepat kotor gitu loh. Karena untuk di minyaknya kan selain dia warnanya kecoklatan dan juga agak-agak kehitaman gitu, coklat-coklat kehitaman, dia pun juga karakternya lengket. Itulah kenapa akhirnya kalau setelah tak minyaki itu biasanya debu-debu itu gampang sekali menempel, yang akhirnya gampang sekali berkarat sobat. Akhirnya terus lama kelamaan dari pengalaman gitu, ternyata kalau untuk di minyak misik hitam, kalau menurut saya lebih baik tidak digunakan untuk merawat pusaka. Yaitu tadi, karena memang gampang sekali menyerap debu atau kotoran dan juga karat sobat. Lebih baik menggunakan minyak kayak minyak singer boleh, atau minyak pusaka yang lainnya boleh, atau juga membeli di saya pusaka di galeri saya juga boleh, monggo. Karena beberapa di antara teman-teman tosan aji pun juga saya rekomendasikan untuk menggunakan minyak pusaka. Nah, kebanyakan memang beliau mengambil di galeri saya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan
khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.